Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita, sehingga kita didudukkan di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang dihadiri oleh makhluk Allah yang suci, yaitu para malaikat-malaikat, majelis yang di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bercurah-curah, majelis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala janjikan keampunan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat membanggakan majlis tersebut. Demi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan agama kepada hambanya, tandanya Allah SWT cinta kepada hambanya ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meminta kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ini kepada kita. Bukan karena orang tua kita beriman, orang tua kita Islam, kemudian otomatis kita menjadi Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan satu pelajaran kepada kita, di mana orang-orang terdahulu mereka keluarga daripada Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak memberikan kepadanya iman dan Islam. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya yang namanya Kan'an bin Nuh ini tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bapaknya telah bermujahadah berapa? 950 tahun. Dakwahnya bukan 2,5 jam, dakwahnya lailawan nahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadi daripada pelajaran bagi umat, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memberikan kepada siapa yang dipilihnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, musuh Islam yang paling besar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal. Ini anaknya dari Allah Subhanahu wa taala telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala, jadi betul-betul nikmat iman, nikmat Islam ini karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba pilihannya saja. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sikap kita bagaimana setelah kita diberi iman dan Islam nih? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara, untuk meningkatkan,
untuk menjaga bagaimana imannya ini tidak terlepas. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Sudah beriman, suruh beriman lagi. Maknanya dari Allah SWT sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi SAW, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Jadi iman yang Allah Subhanahu wa taala hendaknya diperbaharui. Supaya apa? Supaya tetap beriman. Supaya tetap beriman. Wahai orang yang duduklah kalian. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala supaya tetap duduk. Orang yang beriman suruh beriman supaya tetap beriman. Karena iman yang Allah Subhanahu wa taala bisa naik dan bisa turun sebagaimana imannya para sahabat. Tapi iman ini bisa keluar masuk sebagaimana imannya umat akhir zaman ini. Bagaimana Allah SWT banyak kita dengarkan, banyak orang yang murtad, banyak orang yang mu'alaf. Mananya siapa yang dipilih untuk keluar, siapa yang dipilih untuk masuk, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita tetap menjaga iman kita dan menjaga Islam kita. Supaya kita tetap membawa Islam sampai mati kita. Inilah yang mesti kita perhatikan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita jaga Islam kita juga sampai mati kita. Iman yang ada di dalam hati kita, Islam yang kita praktekkan dalam kehidupan kita ini, kita jaga, kita usahakan sampai mati. Menjaganya bagaimana? Setelah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelihara, kemudian kita sebarkan atau kita kembangkan. Sebagaimana kalau kita ini sudah memulai bisnis, kita pelihara atau jaga bisnis kita dan kita kembangkan. Supaya apa? Supaya tetap bisnisnya. Juga iman kita, Islam kita, maka kita tetap jaga. Setelah kita memilikinya, maka kita jaga, kita rawat, kemudian kita kembangkan supaya kita tidak mati kecuali mati dalam badan Islam. Semua bersedia insyaallah? Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala, kita ini yang Allah Subhanahu wa taala umat yang sangat diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat akhir zaman ini umat yang sangat diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala? Kita lahir di akhir. Kita lahir di akhir zaman. Kemudian kita diberi umur yang pendek. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mafhum hadis bahwa umat ini tidak akan masuk surga. Surga tidak akan dimasuki oleh umat kecuali umat terdahulu, kecuali umat akhir zaman, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mananya Allah SWT yang sudah meninggal mungkin berapa puluh ribu tahun yang lalu belum diberi kesempatan untuk masuk surga sebelum umat ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat ini sangat pendek-pendek dari Allah Subhanahu wa taala. Umurnya 60-70 tahun saja, sedangkan umat terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala ini umurnya panjang-panjang. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam sampai ribuan tahun, Nabi Musa alaihissalam sampai 500 tahun. Tapi umat ini hanya 50, 60, 70 tahun. Apalagi banyak kolesterol ini 40 tahun sudah meninggal. La ilaha illallah. Tetapi yang Allah SWT kesempatan di akhirat ini mendapat kesempatan pertama untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah umat yang diuntungkan. Dan amalannya pendek-pendek, amalannya sedikit-sedikit. Dulu umat Nabi Musa dan Allah SWT, mereka yang sungguh-sungguh dalam ibadah, mereka sujud sampai apa? Batu yang tempat bersujud ini cekung dari Allah SWT. Mereka sujud yang lama sampai daripada berlumut badannya dan tumbuh-tumbuhi daripada tumbuh-tumbuhan badannya. Tetapi saat ini kalau kita mau sujud seperti itu, ya ngiler insya Allah. Baru sujud sebentar aja sudah tertidur kita ini, lemah. Duduk dengarkan bayan sebentar juga tidur. Kemudian tilawah ta'lim baru 2 hadis sudah tidur. La ilaha illallah. Tetapi walaupun seperti itu Allah Subhanahu wa taala dijanji untuk dimasukkan surga pertama sebelum umat-umat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyukuran kita
kita dijadikan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu hari Allah Subhanahu? Karena kita sebagai umat dari Nabi yang terbaik, Nabi yang akan masuk surga pertama sebelum nabi-nabi yang lain masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai seorang pengantin, dan umatnya ini sebagai pengiringnya. Pengantin itu datangnya terakhir dan bersama pengiringnya. Yang sibuk nyembelih kambing, yang sibuk nyembelih sapi, yang menyiapkan kursi, yang menyiapkan apa, semuanya belum bisa menikmati apa-apa menunggu datangnya pengantin. Pengantin datang dipersilakan di tempat yang terbaik, dan tamu-tamu pengiringnya sudah disiapkan di tempat yang terbaik. Begitu hari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana tidak dari Allah Subhanahu wa taala, umat ini kalau dia ingin berbuat dosa, maka umat ini tidak akan dicatat dosa baginya. Tetapi kalau niatnya itu diurungkan, tidak berbuat dosa, malah dijadikan satu amal, dicatat satu amal kebaikan. Kalau umat ini berbuat dosa, tidak langsung dicatat, ditunggu. Banyak riwayat yang ditunggu sampai 4 jam, ditunggu sampai 6 jam, baru dicatat. Kalau langsung bertobat, nggak ada catatan, nggak ada bekas. Tetapi Allah SWT apabila umat ini mau berbuat baik, tidak dikerjakan, maka mendapat satu pahala sempurna. Kalau dikerjakan, dapat lipat ganda 10 kali sampai 70 kali sampai 7 kali sampai bighairi hisab, sampai tidak. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan-kesempatan yang semacam ini Allah berikan kepada umat akhir zaman, kepada kita, maka kita hendak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat ini umurnya pendek-pendek, tetapi dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah yang sebegitu, maka tidak menutup kemungkinan memang umat ini menjadi khairu umat yang terbaik daripada umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang lebih lagi Allah berikan kelebihan pada umat ini, maka diberi umat ini satu tugas dan tanggung jawab sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya para nabi dan rasul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat-umat terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala tugasnya hanya beribadah, sedangkan nabinya beribadah dan berdakwah. Tapi umat ini ya Allah SWT, nabinya beribadah dan berdakwah, umatnya juga beribadah dan juga berdakwah. Ini yang menjadi umat yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat ini Allah Subhanahu wa taala adalah ada menjadi orang yang terbaik setelah nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Telah menggabungkan antara ibadah dan dakwah menjadi dua-duanya nomor satu. Dua-duanya nomor satu. Bersungguh-sungguh dalam dakwah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, sehingga menghabiskan dirinya, menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya untuk perkara ini. Akhirnya ada Allah SWT mendapatkan peringkat, yaitu sebaik-baik manusia setelah nabi ada pada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhannya di dalam menggabungkan dua amalan ini, yaitu dakwah dengan ibadah ini, sehingga semuanya amalan dijadikan nomor satu. Akhirnya ke-8 pintu surga telah memanggil untuk dilewati daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Allah Subhanahu wa taala bukan satu cerita, tetapi ini satu kenyataan, dan apabila diikuti oleh umat-umat setelahnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi umat yang terdahulu, baik para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum nih, baik muhajirin dan ansar, baik laki-laki maupun wanita, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Laki-laki mengikuti laki-lakinya para sahabat, wanita-wanita mengikuti wanita-wanita para sahabat. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha padanya dan dia ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT akan memasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka hari Allah SWT, tanggung jawab ini, tanggung jawab dakwah, tanggung jawab ibadah bukan hanya milik daripada laki-laki saja. Karena umat ini bukannya terdiri laki-laki saja, tetapi laki-laki dan wanita. Dan ini telah diberikan contoh oleh para sahabat dan sahabiah pada saat itu. Mereka telah bekerja sama sehingga terjadi hidayah yang bercurah-curah. Kata ulama, untuk menentukan untuk menurunkan hidayah, maka Allah SWT akan kirim daripada Nabi untuk berdakwah. Tetapi untuk seberapa hidayah yang Allah SWT akan turunkan, maka itu ditentukan oleh istrinya atau wanitanya. Maka nabi-nabi terdahulu dari Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, tetapi istrinya tidak ikut ambil bagian, tidak ikut. Maka yang kena hidayah cuma 40 pasang saja, ditambah 3 anak-anak, kata ulama seperti itu. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Lut alaihissalam, karena istrinya juga tidak mau ikut ambil bagian, akhirnya apa yang terjadi? Cuma anaknya yang dapat hidayah, tetangganya nggak dapat, semuanya nggak dapat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengikutkan 2 istrinya untuk dalam dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala beri hidayah yang begitu banyak, sehingga keturunan-keturunan daripada Nabi setelah Nabi Ibrahim ada semuanya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Sayyidul Anbiya yang mulia baginda Nabi SAW itu dari keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi SAW juga seperti itu, telah mengikutkan istri-istrinya dalam dakwah, dalam ibadah, sehingga dari 125 kali pengiriman jemaah, baginda Nabi SAW telah mengikutinya selama 25 kali, dan selama 25 kali ini selalu menyertakan daripada istrinya untuk pergi daripada berdakwah, berganti-gantian. Hadis Allah SWT maknanya, hadis Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanggung jawab dakwah ini baik kepada laki-laki maupun wanita. Semakin daripada wanitanya ikut ambil bagian dalam dakwah, maka semakin banyak yang akan diberi hidayah. Minimal anaknya ini akan mudah untuk mendapatkan hidayah. Kalau dari satu suami, satu istri, kemudian anaknya ada 5 atau ada 6, akhirnya dididik dengan istrinya yang paham dengan agama ini, sehingga dengan didikan agama, maka anaknya yang 5 atau 6 ini akan mendapatkan agama semuanya. Tetapi kalau istrinya nggak dakwah di Allah Subhanahu wa taala, nggak paham daripada agama, walaupun suaminya ini pontang-panting Allah SWT, maka di rumah diajari dunia oleh istrinya. Akhirnya ke-5 ke-6 anaknya ini tidak paham agama, sehingga begitu suaminya meninggal dunia, maka amalan agama itu goodbye dari rumahnya, selamat tinggal. Hadis Allah SWT ini penting untuk kita pahami, bahwa usaha agama melibatkan wanita, melibatkan istri, ini ada satu keharusan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan catatan, dengan kehati-hatian. Harus supaya apa? Supaya paham daripada istri ini benar terhadap agama, sehingga dia bisa memberikan kefahaman, pembelajaran kepada anak keturunannya. Anaknya akan diajari dengan agama, disekolahkan kepada agama, akhirnya anak menjadi orang-orang yang paham agama. Akhirnya keturunan berikutnya akan paham agama. Inilah pentingnya Allah SWT menyertakan wanita atau istri di dalam usaha atas agama ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Ini adalah satu kesempatan besar, yang harus kita syukuri.
Apa sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sikap kita adalah meningkatkan. Setelah diberi, dipelihara, ditingkatkan. Supaya apa? Supaya tetap terjaga. Karena kalau nggak ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa habis di tengah jalan. Maka ditingkatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mula-mula kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang-pulang bisa menghidupkan taklim di rumah. Sehingga kefahaman daripada satu keluarga ini berubah dari tujuan dunia menjadi tujuan agama. Akhirnya anak-anak pun bisa paham agama. Pembantu yang di rumahnya paham agama, bapaknya, ibunya paham agama, neneknya yang ada di rumah paham agama. Maka setelah itu dari Allah Subhanahu wa taala dikembangkan. Bagaimana anak dan anak-anaknya diarahkan pada sekolah agama, kemudian keluarga-keluarga yang lainnya juga diarahkan kepada usaha atas agama. Sehingga yang terjadi Allah Subhanahu wa taala berkembang dan berkembang. Karena agama ini harus dikembangkan. Kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya ada diri kita sendiri, maka di luaran sana nanti banyak kemaksiatan dan keburukan yang begitu kuat, maka tentu akan mempengaruhi dan merongrong daripada kebaikan yang ada dalam diri kita. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bersyukur dengan dakwah ini, walaupun sudah pernah keluar dari Allah SWT lama-lama, tapi kok setelah puluhan tahun sibuk dalam dakwah, lama-lama kok kurang. Kenapa? Tidak meningkat, tidak dikembangkan, tidak dijaga dengan baik. Maka Allah SWT agamanya akan lepas dari mendidik manusia lebih mudah daripada lepasnya ikatan kuda. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan untuk menghidupkan agama ini di rumah kita, di mahalah kita, masyarakat kita, dengan cara apa? Mengajak. Dengan cara mengajak. Karena kalau kita tidak mengajak Allah Subhanahu wa taala, mau kita mati, mana nanti tidak ada penerusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajak ini akan menyebabkan daripada kuatnya kita. Maulana Sa'ad Ahmad Barakatuhu beliau mengatakan bahwa dakwah yang paling mengesan kepada peningkatan iman adalah dakwah infiradi. Dakwah mengajak kepada Allah secara pribadi. Kalau kita ada usaha di tempat kita, di rumah misalnya, orang yang datang ke rumah kita, istri kita mengajak kepada kebaikan, maka mereka yang diajak akhirnya dapat kebaikan, akhirnya mengajak lagi, akhirnya menjadi banyak. Begitu juga bapak-bapaknya di mahalahnya, setiap hari buat DTI dakwah talim istiqbal, satu orang kita kunjungi, dua orang kita kunjungi, tiga orang kunjungi, kita mengajak lagi, akhirnya satu masyarakat akan terbentuk daripada suasana agama. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala kita keluar di jalan Allah adalah untuk mengambil power, untuk mengambil kekuatan itu. Karena biasanya ini segala sesuatu perlu dilatih, maka dengan keluar dari Allah Subhanahu wa taala melatih diri. Jadi keluar dari Allah Subhanahu wa taala melatih diri untuk mendapatkan kekuatan, untuk bisa apa? Untuk bisa kerja makomi. Baik di rumah kita, taklim, bagaimana taklim di rumah kita, bagaimana taklim dengan 5 amal di rumah kita, bagaimana 5 amalan di masjid kita bisa hidupkan dengan baik. Kalau selama kita keluar, kita usaha dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita bisa keluar meningkat menjadi 40 hari, bisa menjadi 4 bulan. Jadi 40 hari 4 bulan ini bukan satu kurikulum persyaratan dalam tabligh, bukan, tetapi ada peningkatan di dalam pengorbanan, dalam mujahadah, sehingga taklimnya tambah mujahadah, kemudian jaulannya tambah mujahadah, kemudian semuanya tambah mujahadah, akhirnya meningkat. Tetapi bukan hanya sekedar rutinitas sehingga 4 bulan 40 hari kita sandang status kita, tetapi amalan-amalan tidak meningkat. Ini membahayakan diri kita. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala, waktu yang masih ada beberapa hari, kita keluar masuk 3 hari ini, masih ada 1 hari, maka kita harus mengintrospeksi diri sejauh mana kita sungguh-sungguh
di dalam keluar ini. Keluar sudah kesekian kali, yang seharusnya kita sudah meningkat kefahamannya, meningkat pengamalannya, dan meningkat fikir dan kerisauannya, sehingga Allah SWT pulang nanti dari keluar ini akan bisa menghidupkan makomi baik di rumah maupun di masjid kita. Karena dakwah ini bukan hanya ketika keluar, tapi yang lebih utama yaitu asas daripada dakwah ini makomi kita. Kalau makomi kita ini seperti, kalau jam ini adalah jarum yang kecil ini, seperti jarum yang kecil ini. Kalau jarum kecil ini bergerak dengan baik, maka jarum yang pendek ini akan dengan otomatis akan bergerak. Kalau makomi kita ini kita kerjakan dengan baik-baik harian, musyawarah, taklim 2,5 jam, mingguannya kita kerjakan jauhlah 1, jauhlah 2, kemudian bulannya kita kerjakan 3 hari setiap bulan, maka ketika waktunya 40 hari dengan sendirinya akan otomatis akan mudah. Tetapi kalau tidak, Allah SWT, loh kok dari tadi jam 4 terus kenapa? Oh mati. Akhirnya untuk memindahkan dari jam 4 ke jam 5, akhirnya diturunkan, diputar. Juga Allah, kenapa sekarang ini mau keluar 40 hari dari muhalah begitu berat, keluar 4 bulan muhalah dari berat? Kenapa? Makomi hariannya, mingguannya, bulannya tidak dikerjakan. Akhirnya apa? Diusuli, diturunkan dulu, digeret-geret, harus ini supaya bisa keluar 40 hari. Itulah Allah Subhanahu wa taala, asas daripada kerja dakwahnya adalah makomi, maka kita makomi kita kuatkan. Untuk bisa kuatnya makomi, kita ketika keluar seperti ini kita sungguh-sungguh, sehingga ini timbal balik. Kalau kita sungguh-sungguh dalam makomi, akan mudah kita keluar di jalan Allah selama 4 bulan 40 hari. Dan apabila kita keluar 4 bulan 40 hari dengan sungguh-sungguh, maka pulang-pulang bisa kita buat makomi. Kalau ini yang terjadi ya Allah SWT, Masya Allah, kata Syekh Yusuf rahmatullahi, maka kita akan mati dalam badan iman. Mati dalam badan iman. Mati dalam makomi baik, mati dalam integral juga baik. Syaratnya apa? Sungguh-sungguh. Syaratnya adalah sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, Allah SWT mengkhawatirkan. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala, masa yang masih sisa daripada kehidupan kita ini yang kita tidak tahu berapa lama lagi ini, maka kita ambil keputusan. Saya mau sungguh-sungguh dalam dakwah. Saya sudah berapa tahun dalam dakwah? Seberapa saya sungguh-sungguh, kita sendiri yang tahu. Gak usah menunjuk orang, kita sendiri yang tahu. Waktunya kita keluar 40 hari kapan, kita sendiri yang tahu. Orang lain mau beritahu belum tentu benar, ya kan? Tetapi kalau kita tahu sendiri gitu, kita sendiri yang ambil keputusan. Saya akan buat makomi dengan baik. Ibu-ibu buat taklim, walaupun tanggung jawab taklim ini adalah laki-laki, tapi ibu-ibu membuat satu keputusan untuk saya akan istiqomah taklim di rumah saya dengan 5 amal. Apa itu? Taklim kitabi, halaqah Quran, muzakarat 6 sifat, kemudian taskil, dan akhirnya adalah musyawarah. Waktunya ditingkatkan dari setengah jam sampai 1 jam sampai 1,5 jam di rumah. Ini hari Allah SWT, ini namanya meningkat sehingga sempurna. Setiap hari mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Setiap hari meningkat bacaan Qur'annya dengan halaqah ta'lim. Jangan qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu terus bukan. Ini kesempatan bagaimana setiap hari minimal tambah 1 ayat yang kita hafal. Tambah satu. Itu aja. Tambah, besok tambah lagi 1 aja. Waktu mungkin 10 menit berapa? Ulang-ulang 1 ayat. Nah, lama-lama jadi hafiz Quran sendiri di rumah kita semua. La ilaha illallah. Kemudian muzakarah 6 sifat. Muzakarah 6 sifat diusahakan dengan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Supaya apa? Sifat-sifat dalam diri kita ini berubah sebagaimana sifatnya para sahabat radhiyallahu. Kemudian apa yang lagi? Taskil. Kenapa? Niat manusia ini berubah-ubah ya Rasulullah. Berubah-ubah. Kalau kita mau ke pasar aja berubah-ubah. Pertama mau lihat ikan, begitu lihat cumi mau beli cumi aja. Pertama mau buat nasi pecel, begitu lihat nasi kuning benar nasi kuning. Berubah-ubah sifat manusia itu, niatnya itu.
Maka dengan taskil ini adalah tasfihun niat, memperbarui, meluruskan niatnya. Kalau niat 40 hari, kemarin nanti kita Desember aja. Lu katanya kemarin November, sekarang Desember. Jadi niatnya diluruskan dulu, diluruskan lagi. Jadi taskil ini adalah untuk memperbarui niat, meluruskan niat supaya niat ini, karena niat itu berubah-ubah. Apalagi tiba-tiba ada orderan, bisa berubah lagi ini sih. Dengan taskil akan lurus lagi, dengan taskil akan lurus lagi, maka taskil harian ini penting untuk meluruskan daripada niat kita. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Kemudian ada Allah musyawarah. Musyawarah ini ada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerjakan di rumah kita, maka musyawarah ini akan ada khair di dalamnya. Rumah kita akan ada kebaikan-kebaikan. Dan hari Allah Subhanahu wa taala, musyawarah ini akan mendatangkan rahmat dan menolak bala. Maka dengan adanya musyawarah di rumah kita, rahmat bercucuran, bala akan hilang dari rumah kita. Kesusahan, keburukan, kepenatan semuanya akan hilang dari rumah kita. Maka musyawarah ini penting dari Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah ini untuk mengambil daripada takasah. Maka kalau ada musyawarah di halaqah, apa itu urusannya disampaikan ke rumah kita. Suami yang pergi ke takasah terpenuhi daripada markas. Berapa puluh tahun yang lalu dari masyayikh ini telah disebutkan bagaimana 4 bulan keluar daripada rumah. Satu jemaah 4 bulan keluar dari rumah. Satu rumah dulu. Berapa puluh tahun yang lalu sudah disampaikan seperti itu. Bagaimana keluar masuk dari satu rumah. Satu suami istri, punya anak 4, punya mantu 4. Apakah bapaknya jadi amirnya, anaknya jadi makmunnya, keluar 2 bulan di Masturo. Semua bersedia insyaallah. Allah Subhanahu wa taala ini mesti dibuat. Kalau nggak dibuat, ya nanti kita capek dalam dakwah ini. Capek dalam dakwah. Kok capek dalam dakwah? Tapi karena apa? Hasilnya tidak nampak gitu. Orang itu kalau hasilnya nampak, maka nggak capek, kan? Habis ngayo becak 10.000, nggak capek hilang. Begitu juga Allah SWT, kita habis kerja, kemudian kita harus keluar 40 hari, anak bisa keluar 40 hari, semuanya berpulang hari, akhirnya capek-capek jadi hilang. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita keluar Masrua ini adalah satu media, ada satu sarana yang terbaik untuk membentuk daripada sifat dakwah dalam diri, sifat dai dalam diri kita ini. Sehingga di mana saja, kapan saja kita ada kerisauan, kita ada usaha bagaimana mengajak setiap manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaihi dalam bayannya ini selalu ajak semua manusia ini. Karena kalau nggak diajak nggak paham. Dulu sering kita dengarkan kan, kalau nggak keluar nggak paham. Kan itu. Ya, supaya paham ya ajak keluar. Jangan hanya sekedar taruh terus. Tapi betul-betul diajak keluar 3 hari, diajak keluar 3 hari, diajak keluar 3 hari. Mas Turah diajak keluar 3 hari, tetangga diajak keluar 3 hari. Bukan hanya sekedar tahu. Oh, dia sudah tahu itu kalau kita ini suka keluar. Bukan, dia diajak keluar 3 hari. Itulah pentingnya kita memperbanyak keluar daripada jamaah 3 hari dari mahalah kita. Semua bersedia insyaallah. Yang mengaktifkan daripada orang-orang mahalah ini untuk masturahnya, baik di dalam taklim masturah, mingguan masturah maupun keluar 3 hari setiap 3 bulan. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah ini kesempatan untuk buat taskil. Mungkin ini di hari kedua, boleh mungkin ibu-ibu tempatannya dengan kasih sayang ibu-ibu yang keluar ini menaskil daripada ibu-ibu dari yang nusrah dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan untuk diajak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan nama suaminya, kapan keluar rijalnya dan kapan keluar masturahnya dan kapan hidup taklim 5 amal di rumahnya. Jadi 3 taskilan ini ditulis dengan baik-baik. Kemarin ada bapak dari mana? Dari Malaysia yang keluar dari masalah di Malaysia ini, dari taskil ini lengkap, termasuk nomor handphone suaminya itu ditulis itu. Nomor handphone suaminya, sehingga nanti dihubungi dan alamatnya ditulis, bukan hanya sekedar halaqahnya misalnya Temboro Barat, bukan sekedar itu, betul-betul ditulis lengkap. Jadi namanya, kemudian alamatnya, nomor handphonenya, dengan kapan akan keluarnya, sehingga memudahkan untuk apa? Untuk bapak-bapaknya ini untuk usuli.
Karena kenapa bapak-bapak ini masuk usuli? Karena nggak jelas namanya tempatnya di mana handphone. Karena sekarang itu orang usuli itu kebanyakan pakai handphone. Ditelepon dulu, siapa tuh nggak ada di rumah. Jadi kalau ada handphone ini mudah. Semoga bersedia insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita dan insyaallah kita niat amal dan sampaikan insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad Allahumma ba'athihim sultanan nasira ya qawiyyu ya matin fi nasrul muslimin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah hamdihi subhanallahi wa bihamdihi.